Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai langkah-langkah membuat peta secara tergeoreferensi. Jadi langkah yang pertama, kita klik Start, kemudian Alt Program, lalu kita pilih ArcGIS, kemudian ArcMap. Jadi pada tampilan ini kita akan sedikit menunggu karena proses loading membuka aplikasi ArcMap. Jadi seperti inilah tampilan pertama pada ArcMap, dapat sama-sama kita lihat. Kemudian langsung saja kita klik cancel, lalu kita pilih new, yang dimana new ini berfungsi untuk membuka lembar kerja kita yang baru. Lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya ini menggunakan tool atau icon add data, kemudian kita pilih icon connect to folder, yang dimana connect to folder ini berfungsi untuk menghubungkan ke folder peta yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih Indonesia, lalu add, kemudian langsung saja kita OK. Jadi seperti inilah tampilan peta yang berhasil kita hubungkan. Lalu pada table of content ada layer, kita klik kiri, kemudian klik kanan, kita pilih properties. Jadi pada tabel data from properties ini langsung saja kita pilih koordinat sistem. Jadi di koordinat sistem ini ada 3 folder. Yang pertama geographic coordinate system, yang kedua projective coordinate system, dan yang ketiga ada layer. Jadi langsung saja kita pilih yang pertama geographic coordinate system, kita klik tanda tambahnya, kemudian kita pilih Word, lalu kita pilih yang paling bawah WGS 1984, lalu apply, kemudian OK. Baiklah, mungkin sama-sama dapat teman lihat pada bagian kiri bawah kita mendapatkan hasil di mana ditempatkan di mana peta acuan yang kita gunakan ditempatkan sesuai dengan posisi di permukaan bumi dengan hasil 2234,731 min 2590,599 desimal. Baiklah, memasuki langkah selanjutnya kita pilih toolbar customize, kemudian kita aktifkan tool georeferencing. Jadi memasuki langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan atau menggunakan toolbar atau tool add control point, yang dimana add control point ini berfungsi untuk memberikan titik yang pertama. Jadi titik yang pertama kita klik di sini, klik kiri, kemudian klik kanan, input DMS. Jadi di enter koordinat DMS ini pada kolom yang pertama kita gunakan atau kita masukkan angkanya 121, dan kolom yang kedua kita isikan 3, dan kolom yang ketiga kita isikan 0, lalu kolom yang keempat kita isikan 30, dan kolom yang keenam atau yang kelima kita isikan 0, lalu kolom yang keenam kita isikan 0. Jadi sebelum itu dapat sama-sama kita lihat pengaturan di sini. Kita akan menggunakan E dan S. Kenapa kita gunakan E? Karena E ini berada pada bujur timur, sedangkan S ini berada pada lintang selatan. Lalu kita klik OK. Ya, selanjutnya mungkin sama-sama dapat kita lihat petanya agak sedikit berpindah posisi atau sedikit naik ke atas. Jadi sebelum itu kita akan menggunakan tool atau icon select element, yang dimana tool atau icon select element ini berfungsi untuk menetralkan kursor.
Selanjutnya kita klik Indonesia, klik kanan, lalu pilih zoom to layer, yang dimana berfungsi untuk mengembalikan gambar secara utuh. Baiklah, memasuki langkah selanjutnya, kita akan mengaktifkan kembali add control point untuk memberikan titik yang kedua. Jadi pada pemberian titik yang kedua ini harus sejajar dengan titik yang pertama. Kita klik di sini, klik kiri, lalu klik kanan. Kemudian kita input DMS. Jadi pada enter koordinat DMS ini ada beberapa kolom atau tabel. Jadi kolom yang pertama ini kita isikan 123, dan yang kolom yang kedua kita isikan 3, lalu kolom yang ketiga kita isikan 0, dan kolom yang keempat kita isikan 30, lalu kolom yang kelima kita isikan 0, dan kolom yang keenam kita isikan 0. Sebelum itu mungkin sama-sama dapat kita lihat pengaturan di sini akan berubah secara otomatis. Jadi yang kita gunakan itu pengaturan E dan S. Lalu kemudian OK. Ya, mungkin teman-teman bingung, petanya hilang. Jadi peta ini akan hilang secara otomatis ketika kita telah menginputkan titik yang kedua. Jadi untuk mengembalikan tampilan peta secara semula, kita pilih Indonesia, kemudian klik kanan, kita pilih zoom to layer. Jadi seperti inilah tampilan peta yang telah kita inputkan dua titik DMS nya. Jadi peta agak sedikit miring karena di bagian titik satunya agak sedikit naik ke atas dan titik keduanya agak sedikit turun ke bawah. Jadi mungkin cukup di sini tutorial kita untuk pertemuan pertama, dan akan kita lanjutkan tutorial untuk pertemuan kedua untuk pemberian titik yang ketiga dan yang keempat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.